Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga yang adalah Bincang Sehati. Ya pemirsa, hampir 1,5 tahun kita menghadapi pandemi COVID-19. Mungkin bagi Anda gitu ya, yang kantornya dari awal pandemi atau di tengah-tengah pandemi atau sudah lama deh gitu ya, menerapkan WFH, pasti Anda bekerja di rumah yang kadang-kadang kita kepikirannya gini, enaknya kerja di rumah gitu, bisa sambil tiduran, bisa sambil selonjoran, bisa sambil snacking, bisa sambil nonton drama Korea mungkin gitu ya. Tapi mungkin kita nggak sadar gitu, ketika kita kerja di rumah, kita posisinya kayak gini. Kadang-kadang ada yang di ranjang gitu ya, di atas kasur gini. Nah, itu lama-lama awalnya enak gitu ya, tapi lama-lama kayak di sini kerasa sakit. Nah, sebenarnya ada nggak sih pengaruh posisi kita bekerja karena mungkin nggak ideal gitu ya tempatnya karena tidak menggunakan kursi atau meja kantor dengan postur tubuh kita. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu jaga postur tubuh saat pandemi. Nah, kalau kita ngomongin tentang kerja, kadang-kadang kita ngomong gini, enak ya kerja di rumah, tapi sebenarnya mau kerja di rumah, mau kerja di kantor, WFA atau WFO gitu ya, itu akan terasa berat dan tidak mudah kalau kita tidak bekerja dengan sepenuh hati. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu ini fun fact bekerja dengan hati. Aduh, gimana ya caranya? Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Selesaikan dulu masalah pribadimu, kawan. Nah, ini menjadi sangat penting nih pemirsa. Karena gini, kita sering dengar ya, segala sesuatu itu dimulai dari niat. Nah, kalau kita niatnya di awalnya ini sudah ada sesuatu yang mengganjal gitu ya. Dari awalnya aja kita masih ada yang mengganjal. Ada masalah-masalah pribadi yang menumpuk. Entah itu masalah pribadi di rumah, di lingkungan masyarakat, atau yang lebih parahnya adalah ketika kita punya masalah pribadi dengan rekan sejawat seperti itu. Jadi kalau bisa, sebelum Anda menutaskan itu deadline-deadline yang menumpuk dari bos Anda, kalau bisa coba luangkan waktu sejenak untuk menyelesaikan masalah pribadinya. Karena kenapa? Kalau masalah pribadinya belum selesai, masih menumpuk, masih jadi beban gitu ya di kepala, maka kita kerjanya juga nggak akan fokus, nggak akan maksimal, nggak akan optimal. Jadi yang ada kerjanya bukan selesai, malah messed up alias berantakan. Jadi kalau Anda punya masalah pribadi, yuk sama-sama kita bicarakan dan selesaikan terlebih dahulu. Oke, itu dia yang pertama, kita lanjut yang kedua. Abaikan ucapan negatif orang. Pemirsa, kita duduk aja diem gitu ya, pasti ada yang ngomongin kita. Nah, apalagi kalau kita lagi bekerja gitu ya, yang sifatnya kan kalau kita ngomongin bekerja itu something competitive gitu. Sesuatu yang kompetitif, sesuatu yang harus dikerjakan dengan pace yang sangat cepat gitu ya. Jadi harus bekerja, mungkin akan terjadi gesek-gesekan dengan orang lain. Ya, biasanya akan muncul gitu ya. Ya, terkadang kita harus merespons itu, tapi kadang-kadang kita juga bisa harus mengabaikan terlebih dahulu ucapan negatif orang, karena sekali lagi saya bilang tadi, kita duduk diam pun pasti ada yang ngomongin jelek tentang kita. Jadi kalau bisa, kalau kita dengerin terus negatif-negatifnya orang, yang penting kita fokus ke job desk-nya kita gitu. Kalau kita dengerin ucapan negatif orang, nggak akan selesai. Karena selama teman-teman kita masih melihat kita, mereka akan merespons juga gitu ya. Jadi kalau bisa, abaikan terlebih dahulu, fokus pada pekerjaan kita. Oke, kita lanjut poin yang ketiga. Cari hal positif dari pekerjaanmu. Mungkin kita bekerja yang aduh, deadline-nya banyak banget ya, kok kerjaannya nggak selesai-selesai, bos ngasih kerjaan mulu gitu. Nah, kadang-kadang kita kayak udah mau fed up, udah mau give up gitu ya, mengibarkan bendera putih gitu, kalau bisa jangan. Kalau kita bisa mencari hal-hal yang positif, apa sih dari pekerjaan kita? Semisal kalau kita pergi ke kantor gitu ya, kita punya teman yang bisa diajak buat hahaha. Nah, itu menjadi salah satu hal yang bisa membuat something positif gitu ya tentang pekerjaan kita. Jadi kita jadi lebih semangat gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Temukan motivasi terkuat. Anda bekerja untuk apa gitu. Kalau Anda bekerja kayak, aku mau bahagiain kedua orang tua aku ingin sukses, aku ingin belikan mereka rumah, aku ingin ini, aku ingin itu, segala macam. Nah, kalau Anda punya motivasi terkuat, Anda tidak akan goyah, Anda akan bekerja dengan sepenuh hati untuk mencapai motivasi-motivasi atau dreams Anda gitu ya. Oke, kita lihat yang terakhir. Luangkan waktu untuk relax. Being workaholic itu bagus gitu ya. Tapi terkadang juga kita butuh me time, kita butuh quality time untuk merilekskan diri kita sendiri. Ada breaknya, tubuh kita juga perlu break
untuk kemudian ya sekadar menarik napas atau ngopi atau ngeteh itu sambil melihat something green gitu yang ada di depan kita, itu bisa membuat kita justru bukan wasting the time, tapi justru membuat kita bisa jadi lebih produktif. Oke, itu dia tadi beberapa cara bekerja dengan hati dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas fun fact gimana sih caranya bekerja dengan hati. Ini penting kita lakukan selama pandemi ya, karena mungkin stresornya banyak, deadline-nya banyak, pressure-nya, tekanan juga banyak gitu ya. Apalagi WFH yang tidak bisa ketemu face to face sama teman kita membuat komunikasi menjadi kurang lancar, hingga akhirnya muncul gesek-gesekan yang membuat kerjanya jadi ogah-ogahan seperti itu ya. Nah, penting bagi kita untuk bagaimana sih caranya bekerja dengan hati. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Ivonne Hartato, MPSI Psikolog. Selamat pagi Mbak Ivonne, apa kabar? Ya, selamat pagi Mas Raden. Kabar baik nih, puji Tuhan. Semoga Mas Raden dan juga teman-teman semua dalam kondisi sehat semua selalu ya. Amin. Mbak Ivonne dan keluarga juga ya, amin. Ini masih nuansa 17 Agustus masih terlihat ini. Dari outfitnya Mbak Ivonne hari ini sangat luar biasa, semangat ya. Semoga 17 Agustus kali ini membawa kebaikan untuk kita semua. Semoga Indonesia segera terbebas dari pandemi. Amin. Kita harus merdeka. Merdeka salah satunya merdeka dari pandemi gitu ya. Amin. Oke, Mbak Ivonne, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang saya pikir juga menjadi sangat penting ya ketika kita ngomongin bekerja dengan hati. Karena tekanan kita selama pandemi juga pasti banyak banget seperti aku bilang di awal tadi seperti itu. Nah, salah satu hal yang harus kita lakukan, gimana sih cara bekerja dengan hati? Kadang-kadang kita bekerja karena dibayar, bekerja karena gaji ya, bukan karena hati seperti itu. Nah, yang pertama adalah selesaikan dulu masalah pribadimu. Apa dampaknya ketika kita bekerja masih memendam masalah pribadi nih Mbak Ivonne? Oke, baik. Ya, jadi kan memang dinamika kehidupan nih membuat kita pasti akan menghadapi tantangan, hambatan, masalah. Di mana masalah pribadi ini pun bermacam-macam gitu ya. Ada masalah ekonomi, masalah keluarga yang sakit, lalu konflik dalam relasi gitu. Jadi memang macam-macam. Nah, ketika kita sedang menghadapi masalah, pikiran dan perasaan kita tentunya nggak nyaman gitu ya. Jadi bisa jadi nggak fokus, ngeblank gitu. Karena mungkin kita terus-menerus akhirnya memikirkan permasalahan itu gitu. Jadi memang jika memungkinkan, coba kita tenangkan diri dulu sejenak. Kita coba berusaha berproses untuk menemukan penyelesaian masalah yang mungkin bisa kita lakukan dulu saat itu gitu ya, terutama untuk hal-hal yang sifatnya penting dan darurat. Nah, selain itu juga kita bisa coba untuk mengingatkan diri kita sendiri nih, semacam mengucapkan kalimat yang bisa mungkin menenangkan atau menyadarkan kita gitu ya, mengajak diri untuk ayo kita fokus dulu nih pada hal-hal yang bisa dikerjakan saat itu. Jika memang posisinya sedang di kantor, kita coba sampaikan, oke, kita coba fokus dulu sama pekerjaannya. Nanti kita diskusi lagi hal yang pribadi itu setelah jam kerja gitu. Nah, jika memang sudah merasa sangat nggak nyaman gitu, kita bisa juga komunikasikan kondisi ini ke atasan ataupun ke rekan kerja kita. Mungkin bisa jadi kita ya akan mendapat pencerahan atau mendapatkan saran yang mungkin bisa kita lakukan dulu saat itu. Seperti itu kurang lebihnya, Mas Raden. Karena mungkin sekarang kepikirannya mungkin ada yang orang tuanya lagi positif, harus isoman, jadi kepikiran terus gitu ya, kerjanya jadi malah amburadul. Nah, ini tetap harus dikomunikasikan ke atasan atau rekan kerja, siapa tahu ada yang bisa backup ya, daripada kerjanya nggak maksimal malah ya nggak bagus untuk keduanya, nggak bagus untuk pribadinya, nggak bagus untuk kantornya juga gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Mbak Ivonne, ini yang juga sering-sering gitu ya terjadi gitu ya, dimanapun. Saya pikir tidak ada satupun kantor yang tidak ada, ini pasti ada gitu. Abaikan ucapan negatif orang lain gitu. Pasti ada satu titik di mana kita diem aja pasti diomongin kan. Nah, sebenarnya ketika kita mengabaikan ini juga penting nggak sih, maksudnya untuk motivasi kita supaya nggak terlalu fokus pada ucapan negatif, atau itu bisa untuk introspeksi diri kita justru malahan, gimana tuh Mbak Ivonne? Oke, baik. Jadi memang seperti yang Mas Raden sampaikan, respon, penilaian, ucapan ataupun komentar orang lain nih dari lingkungan gitu ya, memang
akan muncul aja gitu, dan ini nggak bisa kita kendalikan gitu kan. Jadi kondisi ini memang bisa membuat kita nggak nyaman, kadang jadi kepikiran atau malah jadi kebawa nih sama ucapan-ucapan itu tadi. Nah, yang penting kita bangun di sini adalah kita coba bangun healthy boundaries-nya kita nih gitu. Jadi berikan batasan sejauh mana orang bisa masuk ke area kita, agar kita sendiri pun jadi semacam memiliki filter gitu ya untuk bisa memilah mana yang baik dan memilih mana yang bermanfaat bagi kita dan mana yang tidak gitu. Jadi kita tetap bisa berelasi sama orang lain, tapi juga nggak mudah terpengaruh gitu. Karena kita punya keyakinan dan punya pegangan sendiri. Nah, karena keyakinan kita pada diri kita ini tentang hal-hal yang memang baik atau tidak untuk kita, akan memberikan kita kemampuan juga untuk memberi batasan. Sehingga kita juga jadi bisa mengabaikan hal-hal yang nggak sesuai dengan diri kita, jadi bahkan mungkin bisa jadi lebih terdorong nih untuk menampilkan hasil kerja nyata yang memang lebih positif di tempat kerja kita gitu. Oke. Seperti itu, Mas Raden. Betul, karena respons akan selalu ada dan kita tidak bisa mengontrolnya. Itu penting sekali ya. Oke, kita fokusnya mau kemana? Mau dengerin perkataan orang atau mau pekerjaan kita? Itu jadi kuncinya ya, Mbak Ivonne ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Nah, cari hal positif dari pekerjaanmu. Entah karena ada teman-teman yang suka bisa diajak ketawa hahaha, atau karena pekerjaannya ini passionnya. Ini menjadi penting untuk membuat kita bisa fokus kerja dan bekerjanya dengan sepenuh hati, Mbak Ivonne. Atau gimana nih? Ya, oke. Ya, secara nggak sadar, kadang kita tuh lebih terbiasa melihat sesuatu nih dari negatifnya gitu ya. Misalnya ada tugas atau kebijakan baru yang kebayang nih, aduh ribetnya, ada perubahan, aduh harus belajar lagi gitu kan. Nah, padahal mungkin kalau kita coba gitu ya, kita lihat lagi nih sisi positifnya gitu. Contoh, oh ternyata dengan tugas baru ini, saya bisa belajar hal baru juga ya gitu ya. Atau misalnya jadi ada pengalaman nih tentang hal ini gitu, yang akhirnya bisa mengasah kemampuan kita juga gitu. Nah, jadi biasanya saya coba mengajak nih ketika ada yang konsul tentang pekerjaan, coba misalnya tulis nih sisi positif atau sisi negatifnya dari pekerjaan yang sedang dijalani saat ini. Ketika masih bisa melihat satu atau dua sisi aja positifnya gitu ya, artinya masih bisa diperjuangkan dan dipertahankan gitu kan. Sambil berjalan lagi, sambil dilihat juga hal-hal apa sih yang masih bisa dilakukan untuk menghadapi kondisi negatif ini. Nah, ini yang juga penting, kita coba bangun relasi dan komunikasi dengan orang-orang yang masih bisa memberikan arahan positif juga gitu. Agar kita juga bisa membangun persepsi positif tentang pekerjaan dan tentang diri kita sendiri juga gitu. Oke, sangat luar biasa ini ya. Bagaimana kemudian hal-hal positif dari pekerjaan ini bisa membackup sebagai support sistemnya kita gitu ya, supaya tetap semangat gitu ya, Mbak Ivonne. Oke, selanjutnya adalah temukan motivasi terkuat. Nah, mungkin karena ingin membahagiakan orang tua, ingin membangunkan rumah, ingin apa segala macam, kita tetap harus punya goal settingnya ya, untuk memotivasi kita supaya gimana sih caranya supaya sampai ke sana ya tanpa memikirkan hal-hal yang tadi gitu, supaya juga bekerjanya dengan sepenuh hati seperti itu, Mbak Ivonne. Ya, betul. Oke, seperti yang tadi sudah Mas Raden sampaikan gitu ya, kita perlu nih menentukan target baik jangka pendek maupun jangka panjang bagi diri kita gitu kan. Lalu temukan hal-hal yang bisa mendorong kita untuk bekerja secara maksimal. Misalnya yang tadi disebutkan, menyadari bahwa pekerjaan ini adalah sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dan keluarga. Bisa juga bahkan kita menyadari nilai-nilai dalam kondisi saat ini pandemi gitu ya, kita berjuang sama-sama gitu kan. Kita bisa melihat bahwa oh ternyata pekerjaan atau profesi kita ini sangat bermanfaat loh bagi orang lain gitu kan. Dengan menyadari hal itu, kita bisa menumbuhkan kepedulian pada kualitas pekerjaan kita juga gitu. Jadi ketika kita memahami makna dari pekerjaan kita, dampaknya bagi orang lain, kita bisa punya energi positif yang lebih memadai untuk terus berusaha dan bekerja dari hati. Jadi kita sendiri pun yang menjalani akan bisa lebih bahagia, lebih terdorong untuk produktif dan lebih tahu arah tujuannya. Jadi nggak harus yang selalu menggebu-gebu banget sebenarnya gitu ya, tapi tetap punya semangat dan keinginan untuk melangkah gitu. Jadi itu adalah cara-cara yang bisa kita lakukan agar kita terdorong untuk melakukan yang terbaik, terutama untuk diri kita, untuk orang lain,
Dan jangan lupa ini juga penting, berikan apresiasi bagi diri kita dan bagi orang lain agar kita bisa menghargai nih setiap proses yang udah kita lakukan. Jadi motivasinya akan terus terjaga. Seperti itu. Sangat luar biasa. Ini jadi lebih semangat lagi kerjanya. Terakhir, Mbak Yvonne, ini juga kayaknya penting banget nih. Luangkan waktu untuk rileks. Kadang-kadang kita being too workaholic gitu ya, sampai nggak kenal waktu, sampai akhirnya malah drop, malah sakit, dan akhirnya nggak baik juga, nggak bisa kerja malahan gitu. Gimana bisa bekerja dengan sepenuh hati, mau kerja aja nggak bisa gitu. Nah, luangkan waktu untuk rileks juga penting ya Mbak ya? Betul, betul. Ya, jadi seperti yang tadi Mas Raden bilang ya, kalau kita hanya fokus pada tuntutan pekerjaan, kita bisa jadi mudah nih mengalami burnout gitu ya, dan akhirnya mengganggu aspek kehidupan kita lainnya gitu. Jadi kita perlu juga mengatur waktu agar ada keseimbangan nih dalam hidup gitu ya. Jadi temukan hal-hal yang bisa membuat kita bahagia, misalnya setelah pulang kerja atau saat libur, kita lakukan aktivitas hobi kita, bisa juga aktivitas baru di luar rutinitas gitu. Aktivitas-aktivitas yang memang bisa membuat nyaman, merasakan kesegaran, membangun koneksi dan komunikasi juga dengan orang lain. Misalnya saat di kantor juga bisa keluar ruangan sebentar, ngobrol sama teman sebentar, atau ada misalnya ritual-ritual tertentu yang bisa kita lakukan untuk membangun semangat kita nih gitu. Meja kerja pun bisa kita buat nyaman, terus istirahat sebentar, break sebentar ketika memang sudah merasa jenuh gitu. Jadi memang perlu juga aktivitas yang bisa merilekskan tubuh kita dan pikiran kita. Nah, selain itu kita juga bisa misalnya melakukan hal-hal kecil yang membantu kita menjaga kondisi emosi kita. Misalnya kondisi suasana hati gitu ya, mengingat keberhasilan atau memori yang pernah kita alami gitu ya, memori indah gitu. Sehingga kita bisa jadi tersenyum juga gitu. Ketika kita tersenyum kan sinyal juga mengirimkan ke otak gitu ya, dimana akhirnya bisa membangun suasana hati yang positif, membangun semangat lagi nih untuk kembali bekerja secara produktif. Wah, seperti itu. Sangat luar biasa. Coba sekarang pemirsa di rumah tunjuk tangan siapa yang termotivasi setelah dengerin Mbak Yvonne. Aku tunjuk tangan. Terima kasih Mbak Yvonne Hartarto, MPASI Psikolog, sudah berbagi bersama kami pagi hari ini, menjadi mood booster kita untuk lebih semangat bekerja dan bekerja dengan hati. Terima kasih sekali lagi Mbak Yvonne. Sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi Mbak Yvonne. Iya, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, jaga postur tubuh saat pandemi. Ayo, siapa yang sekarang kerjanya masih WFH? Siapa yang kerjanya, nih saya contohin ya, ini. Nah, udah PW banget tuh kayaknya kaum rebahan yang kerjanya otak-atik laptop sambil ditumpu sama salah satu lengan. Wah, itu nikmat banget, sambil snacking depan TV nonton drama Korea. Keenakan sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Pas bangun, aduh sakit-sakit nih gitu ya. Waduh kenapa nih? Waduh nggak benar nih. Padahal kita sendiri yang menciptakan. Nah bagi Anda yang ingin bertanya kenapa kok terjadi seperti itu? Apakah posisi kita bekerja, posisi kita duduk, posisi kita tidur gitu ya, waktu bekerja ini bisa berpengaruh pada postur tubuh kita ke depannya. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar hal tersebut, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Dipa Yunta Firmanda SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Omni Hospital Cikarang. Selamat pagi Dr. Dipa, Assalamualaikum. Selamat pagi Mas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat Dr. Dipa, terima kasih. Dr. Dipa juga harus sehat ya dok ya. Oke. Amin. Oke, ini auranya Dr. Dipa ini positif sekali, penuh dengan smiley face ini. Oke, syukur ya. Semoga kita juga tetap sehat gitu ya. Oke, dok, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang mungkin ini banyak dialami oleh kita semuanya karena banyak yang harus WFH seperti itu. Sebelum kita membahas tentang postur tubuh, kan banyak dari kita akhirnya mau nggak mau harus belajar dan harus memegang gawai dengan waktu yang lebih intensif itu dok. Bagaimana Dr. Dipa melihat hal tersebut dok? Oke.
Ya, pertama-tama nih Mas Raden, saya dalam rangka kemerdekaan RI ya, kita baru saja merayakan kemarin. Saya mau mengucapkan dirgahayu negara kita ya. Yes. Semoga kedepannya kita makin maju, bersatu, Amin. dan jaya. Dan merdeka dari pandemi ya dok. Benar sekali itu. Oke. Yang work from home sama school from home ini saya melihatnya sebagai sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya Mas ya. Karena ya ini wabah COVID sudah mendunia, sudah semua negara kena, sehingga dengan WFH atau school from home ini kita salah satu cara untuk menekan penyebaran virus ini. Nah, untuk itu kita mulai membiasakan nih gaya hidup yang baru, yang dimana kita lebih sering menggunakan gawai atau gadget dibandingkan dengan sebelum kita pandemi ya. Nah, untuk itu karena kita lebih intens, lebih sering di depan komputer, lebih sering memakai gadget kita, di mana kita kadang-kadang melupakan posisi tubuh kita. Itu yang harus kita perhatikan nih, dan mungkin kedepannya kita harus ada diskusi yang agak panjang tentang hal ini ya. Betul. Oke, karena waktunya sudah agak lama gitu ya dok ya, hampir 1,5 tahun kan gitu kan, kita dihadapkan pada kondisi seperti ini. Nah, kalau dok, ini nih, ini banyak terjadi. Kadang-kadang juga saya melakukannya sih dok, gitu ya. Kadang-kadang ya ini harus confession, ini jadi pengakuan ya. Kadang-kadang kan kita di rumah ya ini dok, karena udah ke bawah PW, karena udah stay at home, nggak tahu harus ngapain lagi, gayanya udah mati gaya ya dok ya. Hanya kerjanya sambil gini dok, miring atau bongkok atau gimana. Nah itu sebenarnya gimana dok dampaknya itu ke postur tubuh gimana itu dok? Baik. Nah itu salah satu yang salah tuh Mas ya. Salah satu posisi yang salah yang sering saya mengakui salah dok. Lakukan di rumah ya, karena memang kita merasa lebih rileks di rumah sendiri, lebih santai, walaupun kita dengan tugas yang kita dibangun kepada kita ya. Nah kalau kita melakukan hal itu, posisi miring atau bongkok dalam jangka waktu yang lama, itu bisa loh Mas menyebabkan gangguan kesehatan. Terutama nih di tulang belakang. Karena tulang belakang kita itu adalah yang menopang tubuh kita yang paling utama. Ya. Tulang belakang itu udah mulai dari leher, tulang belakang bagian toraks, bagian dada, tulang belakang bagian bawah. Bahkan termasuk juga mungkin di daerah gelang bahu, di daerah panggul, itu bisa terjadi hal-hal yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Bahkan pada anak-anak disinyalir pada yang kita bilang skoliosis ya Mas ya. Suatu kelainan di mana terjadi kebengkokan dari tulang belakang, itu bisa terjadi pada saat posisi yang menetap seperti itu. Begitu Mas Raden. Wah ini sangat mengerikan ternyata ya. Mungkin kita rasanya enak dok. Kita ya ngerasanya enak karena udah PW gitu ya dok ya. Lama-lama nggak terasa. Tadi dokter Dipa nyebutin waduh sampai ke tulang belakang dan lain sebagainya. Ini mengerikan banget. Nah mungkin dokter Dipa ada kasus mungkin dari orang-orang yang selama ini mengalami hal tersebut. Boleh dijelasin nggak sih dok? Posisi-posisi apa aja contoh-contohnya mungkin yang selama ini mungkin kita salah dan itu berbahaya, tapi sering kita lakukan dan kita nggak sadar gitu dok. Maksudnya posisi yang kadang-kadang kan kita menopang dengan satu lengan atau miring atau gimana, ada nggak dok beberapa posisi yang ini bisa berbahaya loh untuk mungkin postur tulang atau tubuh kita gitu dok? Baik. Kalau menurut saya Mas Ren lebih bagus kita mengetahui dulu yang normalnya ya. Yang normalnya kita ketahui, sehingga kalau kita tahu yang normal, tentunya yang di luar normal ini adalah yang tidak sehat, yang tidak benar, gitu ya. Ya, untuk pertama kali saya mau membahas itu masalah kursi, Mas. Kursi itu penting sekali karena kursi itu yang menopang hampir sebagian besar tubuh kita pada saat duduk yang lama pada saat work from home atau school from home ini, ya. Tolong pilih kursi itu yang proper, nggak usah yang mahal, tapi yang ergonomis, yang bisa menopang tulang belakang kita, ya. Jadi kita bisa menopang cukup tulang belakang kita seluruhnya, mulai dari tulang leher sampai tulang belakang bagian dada, tulang belakang bagian bawah, panggul kita dan tungkai bawah kita. Nomor 2 yang mungkin saya mau bicarakan adalah posisi duduk kita. Jadi percuma dong Mas, kursinya udah ergonomis, sudah bagus, ternyata posisi duduknya nggak bagus kan gitu ya. Nah, cobalah kita usahakan. Pertama kali posisi duduk kita usahakan adalah yang tingginya kursi itu sesuai dengan layar atau LED yang ada di depan kita. Sesuaikan dengan mata kita. Sehingga mata kita itu sejajar dengan layar tersebut. Jangan sampai keliwat tinggi atau keliwat rendah. Karena kalau keliwat tinggi kita akan mendongak.
Yang rendah kita akan menunduk. Akibatnya apa? Ada problem pasti di tulang belakang leher kita jika kita lakukan ini dalam waktu yang lama. Berikutnya, baru tulang leher nih, masih banyak. Tulang punggungnya nih. Tulang punggung belakang kita harus kita lurus sesuai dengan kursi kita dan bokong kita menempel di belakang, Mas. Jadi jangan posisi seperti ini. Sama aja percuma kita posisinya kursinya bagus tapi duduknya seperti itu tidak akan menopang dengan baik keseluruhan tulang belakang kita. Malah nanti akan menyebabkan masalah yang saya bilang tadi, mulai dari tegangnya otot, nyeri di sana, bahkan sampai jadi yang orang awam bilang saraf kejepit. Berikutnya ada lagi nih, lutut kita. Lutut tuh harus jajar dengan panggul, Mas, lurus. Gitu. Jangan kita naik atau turun. Kan tetap pasti ada masalah di panggul kita nantinya. Itu baru di secara core tubuh kita. Nah, untuk tangan, dimana kita penting juga sering lakukan adalah tidak proper. Pertama, tangan kita ini harus membentuk huruf L. Jadi tangan atas dengan tangan bawah sama tangan kita harus membentuk huruf L, sejajar dengan meja. Dengan meja. Siku kita di samping tubuh kita. Dengan seperti itu kita akan rileks. Nah, dengan rileks saya yakin dengan waktu yang lebih lama di work from home atau school from home pasti tidak akan menimbulkan masalah. Dan mouse juga tolong kasih bantalan ya. Biar tangan kita tidak begini terlalu lama. Saya pernah mendapat beberapa kali ya, beberapa pasien saya di poli itu ada masalah di ininya, di sarafnya malah. Sarafnya terjepit gara-gara apa? Gara-gara dia memakai mouse yang terlalu lama. Nah, itu udah beberapa yang kita harus perhatikan. Termasuk setelah itu cobalah setelah 30 atau 1 jam kita coba istirahat dulu. Peregangan, jalan keluar untuk melemaskan otot supaya otot ini bisa ada masa di mana dia bisa merelaksasi. Nah, di luar dari itu barulah kita anggap itu sebagai posisi yang salah, Mas. Jadi dengan kita mengetahui posisi yang benar, biasanya kita bisa melakukan kalau di luar dari itu adalah posisi yang salah. Fokus pada hal-hal yang sudah disebutkan oleh Dr. Dipa tadi gitu ya. Jangan melakukan hal-hal di luar konteks. Bisa berbahaya untuk postur tubuh kita ya, Dok ya. Dok, nanti setelah break ini nggak kerasa tahu-tahu udah break aja nih ngobrol sama Dr. Dipa ya, karena ini pengalaman pribadi kita semua soalnya, Dok, curhat dikit, Dok. Gitu ya, Dok. Ya, nanti setelah break aku mau tanya, Dok, maksudnya kalau udah 1,5 tahun kita udah melakukan hal yang salah yang tidak disebutkan oleh Dr. Dipa, gejala apa sih yang mungkin udah mulai kita rasakan ini bertanda bahwa ada something wrong yang terjadi pada postur tubuh kita, mengingat sudah 1,5 tahun kita mungkin melakukan postur yang salah gitu ya, Dok ya. Tapi nanti setelah jeda ya, Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini gimana sih cara menjaga postur tubuh kita saat pandemi, saat WFH, saat SFH gitu ya. Penting bagi kita supaya tidak salah langkah dan salah posisi gitu ya. Kita akan membahas bagaimana kalau sudah 1,5 tahun ini gitu kan. Kadang-kadang kita jadi bingung gimana. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Masih bersama dengan Dr. Dipa Yunta Firmanda SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Omni Hospital Cikarang. Dr. Dipa, kita lanjut lagi ya, Dok ya. Nah, ini sebenarnya kalau sudah dijelaskan tadi sama Dr. Dipa sangat clear sekali, sangat jelas sekali. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah kalau sudah terlanjur, Dok, gitu kan. Ini baru dengar pencerahan dari Dr. Dipa pagi ini nih, tapi 1,5 tahun udah posisi PW gitu. Takut-takutnya ada posisi yang nggak benar gitu, Dok. Nah, sebenarnya gejala apa sih, Dok, yang biasa dirasakan ketika mulai ada sesuatu yang salah dengan bentuk postur tubuh kita? Dan biasanya gejala itu muncul ini setelah berapa lama melakukan posisi yang salah gitu, Dok? Karena kita udah 1,5 tahun nih, mungkin udah mulai nggak gejala-gejalanya itu, Dr. Dipa? Gimana tuh, Dok? Baik. Ya, biasanya gejala yang pertama kali dirasakan oleh pasien adalah pegal ya. Pegal itu sebenarnya suatu perangsangan yang berada di bawah
ambang rangsang kita. Nah, kalau pegelnya dibiarkan terus, pasiennya tidak melakukan perubahan posisi dari posisi yang salah tersebut, barulah akan timbul nyeri. Nah, kalau habis nyeri itu baru berasa tuh, pasien pasti dia berpikir something wrong nih sama tubuh saya, entah di leher, entah di tulang belakang, entah di kedua bahu. Itu pasti tergantung dari otot yang terkena pada saat melakukan gerakan yang salah tersebut. Nah, saran saya sih untuk tahap pertama itu mungkin cobalah kita lakukan istirahat dulu. Jadi kita melakukan merubah posisi kita yang salah tadi, kita lakukan peregangan, ya. Coba istirahatkan dulu daerah yang sakit tersebut. Biasanya kalau dengan adanya metabolisme tubuh kita, biasanya dengan kalau gangguan tidak terlalu berat, nyerinya akan berangsur-angsur akan berkurang. Tapi kalau nyerinya itu tidak berkurang atau malah bertambah parah dalam jangka waktu tertentu, itulah yang mungkin disarankan sih ya segera ke dokter untuk memeriksakan diri lebih lanjut. Ada apa sih di sana gitu loh? Kenapa sih dengan istirahat dan dengan perubahan posisi yang udah bagus masih juga nyeri? Kalau akhirnya nyerinya nggak selesai-selesai, waduh, kalau nyerinya baru sebentar udah hilang, ya masih dalam tahap observasi gitu ya dok ya. Tapi kalau udah nyerinya observasi aja di rumah. Oh, berlanjut terus, nah kayaknya harus cepat-cepat ketemu dokter Dipa nih kayaknya ya, gitu ya. Oke. Dok juga boleh nggak apa-apa. Oke. Dok, ini kalau kita berbicara tentang jenis kelamin dok, atau range usia deh gitu ya, kan. Mungkin anak-anak kan masih dalam tahap pertumbuhan, maksudnya tulangnya kan belum terbentuk secara sempurna tuh dok, masih bertumbuh, masih bahasanya kalau kita orang awam bahasanya ya agak lebih lunak gitu ya dok ya. Nah ini ketika posturnya ya mungkin gitu bahasanya umumnya gitu. Nah ketika mereka juga SFH gitu, kita tidak berfokus sama WFH aja, tapi anak-anak juga SFH. Nah mereka juga kadang-kadang kan di luar pantauan ayah bundanya, mereka ya sambil gini sama kayak bapak ibunya juga kan gitu. Nah sama juga. Sama aja gitu. Nah dari jenis kelamin atau range usia ada nggak dok yang lebih rentan ketika melakukan postur tubuh yang salah bisa berpengaruh pada postur tubuhnya ke depannya gitu dok? Siap. Kalau dari sisi jenis kelamin ya mas ya, karena bentuk anatomi antara wanita dan pria tuh relatif sama, ya hampir sama. Jenis tulangnya, bentuk tulangnya. Mungkin yang beda cuma ukuran mungkin pada saat pada pria kan lebih besar, biasanya lebih tinggi mereka akan dibandingkan wanita. Saya rasa itu nggak ada perubahan, tidak ada perbedaan yang berarti antara perempuan dan laki-laki. Tapi kalau pada anak-anak dan orang dewasa itu mungkin ada perbedaan. Karena yang disebut seperti yang disebutkan Mas Raden tadi kan, anak-anak ini punya suatu proses pertumbuhan. Dan saya setuju tuh, anak-anak tuh tulangnya atau tubuhnya tuh lebih lentur dibandingkan orang dewasa. Oh, lebih lentur ya dok, bukan lunak, tadi salah istilahnya dok. Bukan lunak salah. lentur iya. Lentur ya. Nah jadi kadang-kadang anak-anak ini lebih lama tuh terjadi hal yang dirasakan yang dirasakan oleh orang dewasa. Misalnya kita 2 jam duduk bongkok gitu ya, itu udah mulai rasa sakit tuh tulang belakang kita. Dimana kita harus stretching dulu, baru rasa lebih enak lagi. Tapi kalau anak-anak mungkin sampai 6-5 jam dia nyaman-nyaman aja. Yeah. Nah itu juga tergantung dari usia sih. Nah jadi kita kalau untuk jenis kelamin itu tidak ada perbedaan, tapi untuk dewasa sama anak-anak tuh ada perbedaannya. Oke, jadi jenis kelamin tidak ada, tapi dari range usia bisa berpengaruh gitu ya dok ya. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram, aku bacakan ya dok ya. Ini dari pemirsa Bincang Sati, dari Pak Andi ini. Dok, setahun belakangan saya WFH dan sering ngerjain kerjaan pakai laptop tapi posisi miring di kasur. Nah, ketahuan nih Pak Andi sama kayak saya. Lengan dan leher sering suka pegel. Oh mungkin kayak nahan dia dok ya, dan kadang bikin sakit kepala. Ini dok sakit kepala ini dok, ini banyak banget aku baca artikel sakit kepala. Itu kenapa ya dok ya, bahaya nggak? Nah gimana nih dokter Dipa? Oke, terus terang kalau saya jawab ini saya agak ragu nih, karena saya nggak memeriksa pasiennya nih mas. Cuma saya coba jawab ya. Pertama kita lihat dari anamnesisnya. Beliau selama ini kan melakukan aktivitas kerja di rumah dengan posisi yang tidak proper, yang saya bilang tadi, tidak sehat ya mas ya.
Nah, mungkin pertama kali yang dirasakan beliau itu adalah nyeri atau ketegangan itu. Nah, di mana kita ada di bagian di ortopedi atau di neurologi itu ada yang namanya tension headache, Mas. Jadi kalau ada kekakuan atau ada ketegangan otot di sekitar leher, itu bisa menyebabkan sakit kepala yang berkepanjangan. Nah, jadi dengan obat-obat atau dengan tambahan fisioterapi di dalam sekitar leher ini, biasanya otomatis sakit kepalanya akan berkurang. Tapi sekali lagi ini harus dibuktikan dulu dengan pemeriksaan fisik. Betul. Nggak bisa langsung saya ngomong di sini. Ya, nggak bisa didiagnosis ya kalau langsung. Pak Andi, betul, saya nggak berani. Soalnya kalau misalnya saya mendengarkan diagnosis itu harus dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, bahkan sampai pemeriksaan penunjang, ya Mas ya. Nah, jadi kalau boleh, kalau misalnya memang Pak Andi tadi ada waktu, silakan Pak Andi baru hubungan dengan dokter yang di sekitar rumah, ada yang proper gitu ya. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, jauhi kerumunan, cuci tangan ya, untuk mengecekkan kesehatannya di rumah sakit. Oke, berarti untuk seperti sekarang itu harus menuruti kata-kata dari dokter Dipa tadi ya, mulai dibenahi ya, posturnya. Stretching dulu, istirahat dulu, duduk yang proper, dengan porsi yang baik. Insya Allah sih kalau memang hanya tegang otot bisa berkurang. Iyalah, gimana kita nggak sakit kepala ya dok ya, pegel-pegel orang kadang-kadang kan duduknya begini ya, jadi nahan juga gitu ya. Oke Pak Andi, semangat juga. Kita satu aliran Pak Andi, nanti kita harus benahi ya. Terima kasih Pak Andi. Oke, Dokter Dipa, kita lanjut lagi. Dok, di titik mana ketika kita harus benar-benar ketemu dokter dan harus dirawat, dan pengobatannya seperti apa? Karena kan kita juga takut ke depannya dampaknya buruk gitu. Di titik mana kita harus mengetahui bahwa ini udah nggak oke nih, harus menjalani perawatan atau pengobatan, Dok? Baik. Jadi gini, seperti yang saya bilang tadi ya, bila nyeri atau keluhan ini menetap dalam beberapa hari, di mana kita sudah melakukan istirahat, melakukan stretching, bahkan olahraga ringan yang biasa kita lakukan. Kalau masih menetap, saya rasa sih lebih bagus cobalah kita kontak ke dokter atau ke rumah sakit yang dipercaya ya Mas ya. Karena kenapa? Karena semakin cepat, semakin dini kita menangani suatu penyakit, biasanya outcome-nya akan jauh lebih bagus dibandingkan kalau sudah terlambat, Mas. Nah, jadi nggak ada dong dokter yang ingin pasiennya tidak cepat sembuh ya. Kita harus coba untuk menjaga pasiennya sebaik mungkin. Sehingga kalau saran saya sih, begitu ada keluhan ini menetap beberapa waktu, beberapa hari, beberapa minggu misalnya, tolonglah segera ke rumah sakit untuk pengobatan. Aman insya Allah di rumah sakit. Dengan kita memakai masker, kita menjaga jarak, biasanya sih, dan juga setiap rumah sakit sekarang sudah ada pemisahan Mas, di mana pasien yang tercurigai COVID atau tercurigai demam ya, dibandingkan dengan yang di luar itu. Oke. Gitu, Mas. Kalau sudah di tahap yang udah sangat mengganggu Dok, ada nggak sih Mas terapi-terapi fisik yang harus untuk melenturkan tulang atau meluruskan tulang, atau ada nggak terapi-terapi macam itu Dok? Ada, siap. Itu dilakukan oleh di fisioterapi biasanya Mas. Biasanya tahap pengobatan itu kan dari awal kita di dasar ya, kita coba berikan obat-obat dulu, obat-obat ke ototnya, anti radang, anti nyeri ya, juga ke sendinya, suplemen sendi seperti itu. Nah setelah kalau tidak ada perubahan sama sekali, biasanya baru kita melakukan adalah masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya kita biasa melakukan fisioterapi pada bagian atau daerah-daerah yang terkena atau mengalami gangguan ya. Nah setelah itu kita observasi lagi nih, ada perubahan apa tidak. Nah kalau misalnya dengan fisioterapi sudah ada perubahan, buat apa kita naik ke step selanjutnya kan? Karena step selanjutnya mungkin kita akan melakukan tindakan penyuntikan atau pemberian obat langsung di tempat yang mengalami kekakuan atau ketegangan otot tersebut. Seperti itu. Oke ya, ini sangat luar biasa. Pokoknya semuanya itu bisa dicegah dengan apa-apa yang disampaikan oleh Dokter Dipa tadi deh. Pokoknya kalau kemarin udah salah, ya udah kita maafkan kesalahan kita. Kita menuju masa depan yang lebih baik dengan postur tubuh yang lebih baik. Oke Dok, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya, tapi setelah jeda ya Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih bersama dengan Dr. Dipa Yunta Firmanda SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Omni Hospital Cikarang. Dr. Dipa, di segmen terakhir ini kita mau bahas tips ya dok ya, untuk menjaga postur tubuh kita tetap oke selama WFH. Yang pertama adalah bekerja di tempat khusus. Perlu menyediakan tempat khusus ya dok ya, tidak harus bercampur dengan meja makan, ruang tidur dan sebagainya. Ini penting ya dok, gimana nih? Betul. Penting ya. Saya rasa seperti itu ya Mas ya, kita menyediakan ruang khusus, ruang kerja kita lah ya, ruang kerja di mana kita bisa menempatkan macam-macam di sana. Juga termasuk bila ada makanan kecil atau minuman gitu, di mana kita pada saat kita kita masa haus langsung mengambil minuman tersebut supaya tidak perlu keluar lagi. Berikut juga ruangan kalau boleh agak sedikit lebih lebar, karena yang saya bilang tadi, coba usahakan selama 30 menit maksudnya, 30 menit sampai sejam tuh usahakan stretching lah. Aku gerakan-gerakan yang seperti kita melakukan pemanasan pada saat mau mulai olahraga. Karena dengan begitu kita menjaga otot kita tetap lentur, sehingga tidak jadi ketegangan otot yang akan berakibat nanti kedepannya akan lebih parah. Bahkan bisa sampai yang saya bilang tadi, saraf terjepit lah, skoliosis atau segala macam. Gitu. Oke. Setelah 30 sampai 1 jam perlu stretching atau peregangan. Nah, berapa lama waktunya ini dok? Dan gerakannya apa aja? Kan kadang-kadang kita yang harus yang berat banget atau gimana kan kita nggak ngerti. Maksudnya untuk dampak ke tulangnya gimana nih dokter Dipa? Kita perlu arahannya nih. Kalau saran saya sih hanya peregangan seperti kita mulai olahraga. Ya, kita melakukan gerakan-gerakan di mana mulai dari tulang leher kita, gelang bahu, tulang belakang, kita menunduk, kita angkat, itu cukup lah. Dan juga mungkin durasinya nggak perlu sampai 5 menit. Mungkin 2-3 menit asalkan mencakup keseluruhan. Dengan mencakup keseluruhan artinya sudah tercakup otot-otot yang mungkin kaku pada saat kita kerja itu, sehingga nanti ke depannya mungkin otot itu dapat lebih rileks, lebih lentur, sehingga hal-hal yang kita sebutkan tadi itu tidak terjadi pada pasien ini. Oke, dok, gitu, ini aku mau tanya nih dok, ini kan sering ada orang peregangan ya dok ya, ini temanku juga banyak dok, orang juga banyak nggak ngerti, aku tidak mau mengklaim ini sehat atau tidak dok, tapi ada yang sampai kalau dia berdiri dok, meregang itu kayak gitu. Wah, itu gimana itu dok? Itu kan banyak dok yang melakukan itu dok. Terima kasih. Iya. Ini yang sering saya dulu sebelum saya pendidikan ortoped pun saya sering melakukannya. Saya ngaku juga sama Mas Raden. Itu hal yang nggak baik, Mas. Oke. Jadi saya perlu tekankan dulu ya. Kenapa ada bunyi itu? Bunyi itu adalah suatu udara yang terjebak di dalam sendi kita dipaksa untuk keluar. Sehingga akibatnya apa? Sendi kita pada saat dipaksa tegang seperti itu akan menjadi, kalau saya longgar lah ya, lebih longgar, tidak elastis lagi. Sehingga ke depannya ditakutkan pada pasien yang sering melakukan hal seperti itu dapat terjadi yang namanya pengapuran dini. Pengapuran yang lebih mudah dibandingkan usia yang seharusnya. Kan pengapuran ini kan bukan suatu penyakit Mas ya, suatu proses degeneratif ya. Iya. Osteoartritis, suatu degeneratif proses di mana setiap orang pun akan mengalami. Ya, cuman biasanya waktunya yang beda. Dimana kalau pada atlet yang ototnya terlatih, yang dia sering melakukan olahraga fisik, mungkin beliau ini sampai meninggal, beliau tidak merasakan tuh yang namanya pengapuran atau osteoartritis. Tapi bagi kita yang tidak melakukan yang atlet pandemi atau olahraga, iya seperti yang olahraganya di pas pandemi aja, hanya di otak aja. Terus begitu juga beban lebih berat dari biasanya, mungkin lebih mendapat pengapuran ini lebih dini dari yang seharusnya. Kalau di buku kan pengapuran terjadi lebih dari 60 tahun. Kalau di Indonesia mungkin sekitar 50 tahunan lah mungkin ya. Tapi sekarang di klinik saya temui bahkan saya mendapati beberapa pasien saya pengapuran itu di bawah usia 50 tahun, Mas. Nah, inilah yang mungkin kalau kita telusuri ada sesuatu yang mungkin mereka salah melakukannya dan bertahun-tahun. Ini slowly progresif nih dan terjadi pembiaran di situ ya. Kalau itu ingat tidak boleh. Tidak boleh ya pemirsa. Tidak boleh krek meskipun kerasa enak itu tidak boleh ya. Oke.
Ini membantu dok. Ini banyak terjadi. Ini terima kasih dokter Dipa sudah menjelaskan. Ini pertanyaannya mewakili banyak sekali orang gitu ya. Oke, selanjutnya kalau di kantor mungkin kita punya kursi yang bagus dok, ergonomis seperti. Tapi kalau di rumah kan mau nggak mau ya entah kursinya kayu atau kadang-kadang kan kita ada nambahin kayak ada perintil-perintilan di belakangnya gitu ya dokter. Terus di bawahnya ada ganjalan. Itu gimana dok? Perlu bantalan atau seperti apa dari bentuk kursinya itu sendiri dok? Betul. Ya, saya jawab. Kalau yang kursi yang udah ergonomis, kan dia sudah diukur mas, diukur sesuai dengan bentuk anatomi tulang belakang kita. Dimana kalau di tulang leher dia agak ke depan, di tulang belakang bagian dada dia agak ke belakang, yang kita bilang di bagian bawah juga agak ke depan. Nah, kalau kita hanya menambahkan kayak bantal atau gulungan kain seperti itu, yang dikhawatirkan adalah ini bisa kurang, bisa berlebih gitu loh. Akibatnya apa? Ya nggak proper juga dong. Yes, sama aja. Tambah lagi nanti biaya untuk memperbaiki ini lebih mahal dibanding kalau beli kursi baru. Kursi lebih murah. Udahlah, mendingan kita lebih bagus kalau untuk posisi yang kita duduk yang lebih lama seperti ini, lebih bagus kita pakailah suatu kursi yang memang menopang tulang belakang kita. Ya, seperti itu. Oke ya, bagaimanapun juga kalau kita berbicara postur tubuh jangan sampai kita bahasa Jawanya tuh eman-eman gitu ya. Sayang dengan sayang dengan mengeluarkan budget untuk beli kursi yang ergonomis ketimbang harus berobat yang lebih mahal dan sakit gitu ya. Baik, terima kasih Dr. Dipa Yunta Firmanda SPT, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Omni Hospital Cikarang sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Nggak kerasa nih kayaknya waktunya berlalu sangat cepat karena ini ilmu dan yang kita lakukan atau pengalaman pribadi kita. Terima kasih Dr. Dipa sudah berbagi. Sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman nakes di Omni Hospital Cikarang. Selamat pagi Dr. Dipa, assalamualaikum. Baik, pagi, waalaikumsalam warahmatullahi. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaltidakTV dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.